Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke sesi kedua dari DCWT, di mana pada sesi ini kita akan membahas ke altcoins. Untuk buat lo yang mencari Bitcoin dan Ethereum, kita sudah upload jam 11 siang tadi atau 11 pagi ya. Buat lo yang belum nonton, silahkan bisa nonton di sana ya. Nah, jadi seperti kita bisa lihat di sini, Bitcoin malah lanjut lagi turun lebih dalam sebesar 1,32% sekarang dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 41.000 rendah, bahkan tadi sempat 40.000 something ya. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan kemarin-kemarin ya, secara TA it's not looking good karena beberapa kali BTC ke reject oleh resisten yang sama dan possibility untuk membuat lower low semakin besar, arguably sekarang sudah semakin mendekat ke sana ya. Nah, untuk altcoins pada hari ini sesuai dengan kita bisa lihat di sini ya, Bitcoin dominance sedikit cenderung meningkat. Jadi walaupun BTC drop tapi alts lebih parah ya. Solana 4%, Cardano 3,6, Dogecoin 7,82 dan seterusnya ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan bahwa bukan DCWT tapi TCI ya. TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo di mana kita akan membahas segala sesuatu berhubungan dengan cryptocurrency dan finance ya, bentuknya bisa analisa, news dan juga memes. Nah, sebelum kita masuk ke TA-nya, gue ingatkan lagi, kita sudah masuk dalam mid cycle ya, di mana mid cycle ini biasanya ditandai dengan apa? Ditandai dengan Bitcoin yang ke reject oleh 0,618. Ini adalah Fibonacci ya. Fibonacci gimana cara nariknya? Gua kasih lihat aja langsung ya. Cara nariknya gini, simple banget sebenarnya ya. Tinggal tarik dari all time high sini ke paling bawah. Fibonacci di sini ya, kita tarik kurang lebih lah ya, di sini kita tarik sampai ke paling bawah dan 618. Voila, kita bisa di sini dengan sangat jelas dia reject oleh poin 618 di sini ya, yang warna hijau. Jadi ya memang TA itu kadang-kadang sedikit apa ya, kerasanya kayak magis begitu ya, tapi lagi-lagi harga itu nggak random berhentinya. Jadi ya kita lihat sendiri, jangan percaya gua, kita lihat faktanya saja, 0,618, 0,18. Selalu ada some kind of resistance yang cukup kuat di sini. Dan itu semua terjadi di mid cycle. Pertanyaannya nih, lu udah akumulasi belum sih ya dari masa-masa ini? Karena lagi-lagi seperti biasa orang biasanya merasa bahwa oh ini masih bull trap nih, bull trap. Nah, baru pas sudah berapa lama baru ada hope nih, ngerasa bahwa waduh kayaknya beneran nih BTC udah mulai reversal. Gua harap sih buat lo yang nonton DCWT tetap sudah akumulasi gitu, karena gue udah bahas dari kemarin-kemarin sejak dari EMA 200 sampai ke 15.000 bottom ya. Kita udah bahas bahwa terus akumulasi itulah orang-orang yang jadi pemenang ujung-ujungnya. Orang yang terus akumulasi dan TP berkala saat dia sudah overbought gitu ya. Oke, jadi sekarang yang mungkin jadi penting juga lagi selain dari kita tahu kita sudah masuk ke mid cycle adalah terjadi koreksi ya. Cryptocurrency market itu selalu terjadi koreksi yang kadang-kadang orang kaget karena banyaknya mereka antara nggak merhatiin ya, atau saat ini baru pertama kali merasakan koreksi yang signifikan. Padahal di dalam satu bull market ya, kita bisa di sini dari 2016 sampai 2018 ini ngepump berapa ribu persen ya. Nah, tetapi koreksi yang terlihat kecil di sini itu nggak main-main sebenarnya. 30%, 40%, 33%, 27%, 40%. Di cycle kemarin 19, 54, 18, 22, walaupun 54 ini masuknya ya ke ini ya, ke Black Swan ya. Ini 60 juga Black Swan masuknya ya. Tapi intinya apa? Kita harus siap bahwa di dalam bull market pun namanya kripto ya, itu koreksi belasan puluhan persen itu adalah koreksi yang normal bahkan di dalam bull market. Jadi jangan panikkan, jangan bilang wah ini bear market nih, ini bear market. Kalau orang ngomong ini masuk bear market, kemungkinan besar mereka belum terlalu lama di dalam kripto begitu, karena ya belum pernah ngerasain 2 cycle sebelumnya. Dan kebetulan ini dua-duanya gue udah rasain. Gue dari 2016, jadi gue ngerasain naik. Waktu drop di sini, wah jantung tuh berdebar kencang ya. Waduh, gila BTC drop. Tapi satu hal yang gue syukuri adalah gue nggak pernah cut loss gitu. Jadi gue biarin aja. Untungnya gue pelajari Bitcoin itu dari fundamentalnya dulu. Fundamentalnya gue pelajari, baru ya TA-nya belakangan gitu. Jadi akhirnya gue tetap hold gitu ya.
Oke, selanjutnya kita akan geser langsung aja ke roster hari ini karena hari ini lagi-lagi cukup banyak ya, ada 6. Ada Polkadot, ada Arbitrum, Render, Matic, Solana dan BNB. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa. Ya misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan langsung saja kita mulai dengan Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini ya, ini cukup unik. Jadi terjadi gap di sini. Artinya dia nge-close di daerah sini, tapi pas dia open jam 7 drop di bawah sini ya. Tapi untungnya apa? Untungnya buy limit ketiga masih tetap bertahan untuk Polkadot. Jadi untuk sekarang Polkadot secara posisi spotnya tinggal tersisa di $6.69 untuk buy limit ketiga secara posisi spot ya. Nah, untuk posisi futures ya, hari ini sudah terjadi retest pertama otomatis ya. Nah, kalau sampai besok jam 7 pagi daily close dari Polkadot masih tetap di atas dari $6.69, kita bisa buka atau bisa pasang limit posisi long besok. Kalau terjadi retest kedua otomatis kebuka. Target TP-nya adalah di $7.33 ya. Itu kurang lebih setup untuk long. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2, kemungkinan besar by that time di EMA20 ya. Kalau terjadi retest seperti itu di EMA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka $6.69. Itu untuk Polkadot. Untuk Arbitrum, kita bisa di sini ya, buy limit pertama yang gue hitung Confluence lah kemarin sama si ini ya, sama EMA20 tembus. Jadi yang sekarang tersisa adalah buy limit kedua di $1.72 dan buy limit ketiga di MA50, tepatnya di angka $1.55 ya. Itu untuk posisi spot di Arbitrum. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di $1.72, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya, tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka $1.72 ya. Itu kurang lebih untuk Arbitrum. Selanjutnya kita akan geser ke Render. Untuk Render kita bisa di sini dia masih ke-reject oleh apa? MA20 ya. Jadi untuk posisi spot tinggal tersisa 2 buy limit saja. Buy limit kedua di $3.62 dan buy limit ketiga di $3.05. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai resisten ya. Nah, artinya target TP kita jelas, yaitu di angka $3.62 untuk posisi short yang sudah kita dapatkan hari ini ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $3.62. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Render. Secara struktur ya otomatis cenderung masih bearish, walaupun
Di sini terjadi suatu higher high dan terjadi higher low. Tetapi MA20 mulai menjadi resisten lagi. We'll see. Apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan daily close di bawah dari $3.75. Next, kita geser ke Matic. Untuk Matic, buy limit ketiga masih berhasil bertahan. Jadi untuk sekarang Matic tinggal tersisa di 76 sen saja untuk posisi spotnya, ya. Sementara untuk posisi futures kita lihat besok ya, apabila besok daily close masih di atas dari 76 sen, kita bisa limit posisi long. Apabila terjadi retest di sini, kita otomatis kebuka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 76 sen ya. Itu kurang lebih untuk setup di Polygon Matic. Ya, selanjutnya kita akan geser ke Solana. Untuk Solana, dia retest ke buy limit ketiga hari ini. Untungnya masih oke sih, masih bertahan. Walaupun ya secara struktur nggak terlalu bagus ya. Lower high, lower high, lower high. Walaupun di sini ada suatu low, higher low sih. Tapi overall trennya masih cenderung bearish ya. Nah, untuk posisi spot berarti kan tinggal di situ. Untuk buy limit posisi ketiga berarti ya. Untuk posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama nih di $89.43. Kita lihat besok pagi jam 7. Apabila daily close masih di atas dari 89,43, kita bisa limit posisi long. Kalau terjadi retest lagi berarti kita dapat posisi longnya. Target TP di MA20. Sementara untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di $89.43 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Solana. Selanjutnya kita geser ke BNB. Untuk BNB ini salah satu yang paling kuat dan gilanya apa? Kemarin dia berhasil reclaim di mana yang lain cenderung drop, BNB malah berhasil reclaim 317,5 ya. Artinya untuk buy limit pertama geser ya, buy limit pertama jadi 317,5, buy limit kedua di MA20 di angka 310,4 dan buy limit ketiga di 296,2. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Untuk posisi futuresnya, sayangnya posisi short kita kena cut loss karena retest 1, retest 2 tahunya daily close di atas. Walaupun tipis sih, nggak masalah ya, nggak masalah. Nah, untuk sekarang sudah terjadi retest pertama di 317,5 sebagai support. Tadinya kan resisten nih, reclaim, sekarang retest pertama sebagai support. Kita lihat besok pagi jam 7, apakah BNB bisa tetap daily close di atas atau di bawah dari 317,5. Apabila di atas, kita bisa limit posisi long. Kalau retest lagi, otomatis kebuka. Target TP-nya adalah di 324,7. Sementara untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 324,7, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 317,5 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB. Overall secara struktur BNB jauh lebih oke sih dibandingkan alts yang lain karena lagi-lagi seperti yang kita sudah tahu, dia sedang banyak event-event launch pool. Gue pribadi udah ngerasain sendiri profitnya. Buat lu yang para pengguna Binance dan BNB juga pasti ya udah pernah ngerasain juga lah ya. Oke. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan sekali lagi gue ingatkan, please kalau ada yang menawarkan jasa trading, menawarkan grup VIP, atau apapun yang sifatnya berbayar gitu yang memungut biaya dari para subscriber gue pastikan itu palsu, bukan dari TCI. Karena grup TCI hanya satu saja yang ada di link description di bawah. Kalau bukan dari situ, udah otomatis bukan TCI. Karena lagi-lagi TCI nggak punya grup-grup lain, nggak punya grup berbayar, nggak punya grup VIP, semuanya free. Ya, jadi pastikan jangan sampai kena tipu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.